Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Vina Nur Fadila dengan NIM 2072421. Baiklah, video kali ini untuk memenuhi tugas pengetahuan laboratorium dari Ibu Dr. Devi Novalian SSI MPD. Baiklah, selanjutnya kita akan membahaskan alat laboratorium gelas dan non-gelas. Selanjutnya kita akan membahas alat laboratorium gelas, yaitu gelas ukur. Gelas ukur adalah sebuah peralatan gelas yang membentuk silinder dan digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki skala atau garis penanda di sepanjang dindingnya yang menunjukkan volume dalam satuan mililiter. Gelas ukur umumnya tidak dirancang untuk pengukuran volume yang sangat presisi. Untuk keperluan tersebut, alat seperti pipet volumetrik atau labu ukur lebih tepat digunakan. Selanjutnya ada fungsi gelas ukur laboratorium. Fungsi utama gelas ukur adalah untuk mengukur volume cairan dengan tingkat ketelitian yang cukup. Beberapa kegunaan spesifik di laboratorium meliputi mengukur volume reagen cair untuk persiapan larutan, memindahkan volume cairan tertentu dari satu wadah ke wadah lainnya, mengukur volume cairan dalam satu eksperimen yang tidak memerlukan akurasi tinggi. Digunakan dalam beberapa prosedur, titrasi untuk mengukur volume titran yang ditambahkan atau meskipun buret lebih umum untuk ini. Jenis gelas ukur laboratorium. Gelas ukur laboratorium umumnya terbuat dari dua jenis bahan, yaitu gelas, biasanya terbuat dari kaca atau borosilikat yang tahan terhadap panas dan bahan kimia. Gelas ukur kaca memungkinkan pasibilitas yang baik terhadap cairan yang diukur. Selanjutnya ada plastik, lebih ringan dan tidak mudah pecah dibandingkan gelas. Gelas ukur plastik sering digunakan untuk pengukuran larutan yang tidak memerlukan suhu tinggi dan tidak bereaksi dengan plastik. Gelas ukur bersedia dalam berbagai ukuran volume, mulai dari beberapa mililiter hingga beberapa liter, disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran yang berbeda. Cara menggunakan gelas ukur laboratorium. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menggunakan gelas ukur. Persiapan. Pastikan gelas ukur bersih dan kering. Letakkan di atas permukaan yang datar dan stabil. Menuangkan cairan. Tuangkan cairan perlahan ke dalam gelas ukur hingga mendekati volume yang diinginkan. Pembacaan skala. Posisikan mata sejajar dengan permukaan cairan untuk menghindari kesalahan paralaks. Untuk cairan yang membentuk meniskus, cekung atau seperti air, baca volume pada bagian bawah meniskus. Untuk cairan yang membentuk meniskus cembung, seperti raksa, baca volume pada bagian meniskus. Pencatatan. Catat volume yang terbaca dengan memperhatikan skala terkecil pada gelas ukur. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami tentang gelas ukur laboratorium. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas alat laboratorium non-gelas. Di sini ada jarum OC laboratorium. Jarum OC laboratorium juga dikenal sebagai kawat OC atau loaf inokulasi. Adalah alat yang digunakan dalam mikrobiologi untuk memindahkan, mengambil, atau menginokulasi atau menanam mikroorganisme ke dalam media pertumbuhan. Karakteristik jarum OC terdiri dari sebuah pegangan, biasanya terbuat dari logam atau kaca, dan kawat halus di ujungnya. Kawat ini umumnya terbuat dari bahan yang tahan panas, seperti krom atau platina, sehingga dapat dipijarkan dengan api untuk disterilisasi. Ujung kawat dapat berbentuk bulat atau lob atau lurus needle, tergantung pada tujuan penggunaannya. Fungsi utama jarum OC: mengambil sampel mikroba. Ujung lob digunakan untuk mengambil sejumlah kecil koloni bakteri atau jamur dari media kultur, memindahkan mikroorganisme yang telah diambil, kemudian dapat dipindahkan ke media pertumbuhan yang baru untuk peremajaan atau pengujian lebih lanjut. Inokulasi atau penanaman mikroba. OC bulat atau loaf umumnya digunakan untuk membuat goresan atau strik flat di permukaan agar yang
yang bertujuan untuk mengisolasi koloni tunggal mikroorganisme. Ocelurus atau Needle biasanya digunakan untuk inokulasi tusuk atau staph inoculation ke dalam media agar tegak atau untuk mengambil koloni tunggal dengan lebih presisi. Cara menggunakan jarum OC. Penggunaan jarum OC memerlukan teknik aseptik untuk mencegah kontaminasi. Berikut langkah-langkah umum, yaitu sterilisasi. Sebelum digunakan, kawat OC harus disterilkan dengan cara dipijarkan di atas api bunsen hingga berwarna merah menyala. Ini memastikan semua mikroorganisme yang mungkin ada pada kawat mati. Setelah dipijarkan, biarkan kawat mendingin di udara steril sebelum digunakan. Pengambilan sampel. Setelah steril dan dingin, ujung OC atau loaf atau needle disentuhkan pada koloni mikroba yang ingin dipindahkan. Baik, selanjutnya ada inokulasi untuk strike flight. Goreskan OC yang membawa mikroba atau zigzag atau pola tertentu di permukaan agar dalam cawan Petri. Untuk strep inoculation, tusukkan OC lurus ke dalam media agar tegak. Sterilisasi ulang. Setelah digunakan, jarum OC harus disterilkan kembali dengan dipijarkan sebelum diletakkan. Jarum OC adalah landasan yang sangat penting dalam pekerjaan mikrobiologi untuk memanipulasi dan mengisolasi mikroorganisme. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan, penelitian, atau pelatihan ilmiah. Laboratorium dapat berupa ruangan tertutup maupun area terbuka, tergantung pada jenis ilmu atau kegiatan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran praktis, penemuan ilmiah, analisis, dan pengembangan di berbagai bidang seperti fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan teknik. Baik, selanjutnya ada perbedaan alat gelas dan non-gelas. Di dalam laboratorium, peralatan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama berdasarkan bahan pembuatannya, alat gelas dan alat non-gelas. Berikut perbedaannya. Alat gelas, bahan terbuat dari berbagai jenis kaca seperti kaca borosilikat atau Virex dan tahan panas dan perubahan suhu mendadak atau kaca soda limen. Karakteristik umumnya transparan, memungkinkan pengamatan isi di dalamnya. Beberapa alat gelas dirancang untuk pengukuran volume yang akurat atau volumetrik. Contoh, gelas kimia atau beaker glass, labu Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, buret, labu ukur, tabung reaksi, corong gelas. Selanjutnya ada alat non-gelas, bahan terbuat dari berbagai material selain gelas, seperti plastik, porselen, logam, karet, dan kayu. Karakteristik memiliki fungsi yang beragam, seringkali sebagai pendukung penggunaan alat gelas atau untuk keperluan spesifik yang tidak memerlukan sifat-sifat kaca. Contoh, spatula, kawat kasa, segitiga porselen, kaki 3, penjepit tabung reaksi, corong pemisah, botol semprot, mortar dan alu, rak tabung reaksi. Singkatnya, alat-alat gelas umumnya digunakan untuk menampung, mengukur, mencampur, dan mereaksikan zat kimia, di mana transparansi dan ketahanan terhadap bahan kimia tertentu penting. Sementara itu, alat non-gelas memiliki fungsi yang lebih bervariasi, termasuk sebagai penyangga, alat bantu pemindahan, atau wadah yang tidak memerlukan sifat-sifat kaca.
Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu laboratorium dan perbedaan gelas dan non-gelas, selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang gelas ukur. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian-bagian gelas ukur secara umum. Gelas ukur memiliki bagian-bagian utama sebagai berikut, yaitu badan silinder. Bagian utama berbentuk tabung silinder dengan skala volume tercetak di dindingnya. Yang kedua itu skala ukur, garis-garis dan angka yang menunjukkan volume cairan. Semakin kecil interval antar garis, semakin teliti gelas ukur tersebut. Yang ketiga yaitu ada kaki atau dasar, bagian bawah yang lebar dan stabil agar gelas ukur dapat berdiri tegak. Yang terakhir itu paruh atau mulut, beaker lip. Beberapa gelas ukur memiliki paruh di bagian atas untuk penuangan cairan. Baik, selanjutnya cara menggunakan gelas ukur. Pertama, letakkan gelas ukur di permukaan yang datar. Kedua, tuang cairan yang ingin diukur ke dalam gelas ukur secara perlahan hingga mencapai perkiraan volume yang diinginkan. Ketiga, untuk pembacaan yang akurat, posisikan mata sejajar dengan permukaan cairan. Keempat, baca volume pada meniskus cairan. Kelima, untuk cairan yang membentuk meniskus cekung atau seperti air, baca volume pada bagian bawah meniskus. Yang terakhir, untuk cairan yang membentuk meniskus seperti air laksa, baca volume pada bagian atas meniskus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panjang gelas ukur. Panjang gelas ukur bervariasi tergantung pada kapasitas volumenya. Berikut adalah beberapa contoh umum kapasitas dan perkiraannya. Dimensi tinggi gelas ukur 10 ml, tinggi sekitar 11-12 cm. Dimensi 25 ml, tinggi sekitar 14-15 cm. Dimensi 50 ml, tinggi sekitar 17-20 cm. Dimensi 100 ml, tinggi sekitar 24-26 cm. Dimensi 250 ml, tinggi sekitar 33-35 cm. Dimensi 500 ml, tinggi sekitar 36-40 cm. Selanjutnya di dimensi 1000 ml atau 1 liter, tinggi sekitar 42-46 cm. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas ukuran standar jarum OC. Umumnya memiliki panjang sekitar 15-20 cm dengan kawat nichrom atau platinum yang membentuk ujung lurus sekitar 2-5 cm. Namun, ukuran ini bisa bervariasi tergantung pada produsen dan tujuan penggunaannya. Bagian-bagian jarum OC, pegangan, bagian yang dipegang oleh pengguna biasanya terbuat dari logam atau plastik. Batang atau sap bagian panjang yang menghubungkan pegangan dengan ujung jarum. Yang terakhir itu ujung jarum atau needle, kawat lurus yang terbuat dari nichrom atau platinum. Anh biết thương giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang 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 giây phút em gặp anh là em biết em si tình
tan tan tan.